ngerasain keramas terus begitu kalian buka mata lihat putih-putih? Pernah nggak kalian merasakan, atau siapa yang pernah mengalami seperti itu? Tulis dalam komentar. Dan aku mengalaminya, teman-teman. Aduh Tuhan Yesus, pikirkan. Hai teman-teman semua, welcome back ya di channel Keluarga Unik Internasional di Jerman bersama saya Ersin Srimeta Sompul asal dari Medan. Ras teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam sehat ya, dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa juga, dan tetap bersyukur selalu dalam hidup. Ya teman-teman, hari ini aku tuh spesial untuk Halloween ya. Aku akan menceritain ke kalian tentang pengalaman seram aku pertama kalinya di dalam hidupku yang terjadi beberapa tahun lalu. Dan hari ini tuh aku juga akan ngasih tahu teman-teman semua cara makeup Halloween dadakan ya teman-teman, last minute ya teman-teman. Caranya gampang banget, dan ini adalah vlog kolaborasi dengan teman-teman aku, vlogger Indonesia lainnya di luar negeri ya, Vlogger United. Oke teman-teman, dan stay tune terus, jangan kemana-mana. Cek juga video-video mereka, linknya ada di description box aku, oke? Dan stay tune terus, jangan kemana-mana ya teman-teman. 무궁화 꽃이 피었습니다. Will you help me find her? You're not afraid of the dark. I brought sports fixins for after. Come on, give a girl a break, will ya? As long as it's rough. Ya teman-teman, ini adalah kejadian misteri pertamaku yang paling nyata banget ya teman-teman dalam hidupku pertama kali. Ini aku sampai mau apa-apa aja, mau cerita aja udah merinding ini teman ya. Padahal belum cerita ya. Jadi waktu itu kita aku sama teman-teman kuliahku, zaman-zaman kuliah itu udah berencana mau naik kapal pesiar bareng-bareng, udah ngelamar bareng-bareng. Dan kita berangkat ke Jakarta, nunggu di Jakarta itu stay selama 8 bulan. Jadi selama 8 bulan itu baik-baik aja ya teman. Nah lalu kita pindah kos-kosan yang baru lagi, karena yang lama itu kan kos-kosan yang lama itu terlalu mahal buat kita ya. Jadi kos-kosan yang baru ini agak masuk dalam gang, terus ada banyak pepohonan, terus ada ladang-ladang juga ya, mau masuk ke tempat kosan kami itu ya teman-teman. Pokoknya kos-kosan kami itu paling ujung banget ya gitu ya teman-teman. Nah, dan kos-kosan ini tinggal sedikit orangnya. Yang berangkat dari tempat kuliah itu ada awalnya sih 3 orang, 3 sahabat, 2 sahabat dengan bareng 2 sahabat aku ya, namanya Asmara dengan Elizabeth. Terus si Elizabethnya pindah ke rumah familynya, tinggallah aku dengan Asmara ya teman. Nah kebetulan teman aku dari bidang lainnya waktu masih kuliah pindahlah ke kosan kami ya. Dan awal dia pindah ke kosan kami itu dia nggak nginap di satu kamar dengan Asmara, dia sebelah kamar kami ya sendirian. Terus dia anggap kalau sendirian mahal gitu ya, udahlah di next sewa dia nggak mau nyewa kamar itu lagi, dia pindah ke kamar kami gitu ya kan. Jadi kami lah tinggal bertiga di kamar itu ya teman. Nah kebetulan
kamar kami itu tepat di depan kamar mandi dan di depan tangga, teman-teman ya. Jadi malam itu kita kan nggak bisa tidur, kita bertiga ini ya teman. Aku, Asmara dengan Feby namanya ya teman. Nah, kita bertiga tuh betul nggak bisa tidur, entah kenapa. Terus si Asmara bilang, ayolah kita beli kangkung aja lah sebelum dibawanya besok pagi ke pasar gitu ya teman-teman, ke pajak gitu ya. Nah malam itu kita siapin diri, keluar dari kamar, jalan kaki beberapa meter keluar dari kamar ya gitu ya. Itu tuh kita mendengar suara orang tangisan teman-teman ya. Awalnya yang pertama kali mendengar itu si Asmara ya teman, namanya itu merinding aku. Si Asmara bilang kayak gini, diam kalian, diam. Jadi aku dengan si Feby itu langsung diam lah ya kan teman, diam. Dan kedengaran banget teman, suara perempuan nangis, ya Tuhan Yesus. Suara perempuan nangis Tuhan, kedengaran banget teman-teman. Itu pengalaman pertama aku paling mengerikan sekali. Dan langsung petang kali kita dengar itu langsung masuklah kita tiba-tiba ke kamar ya kan teman. Langsung baca Alkitab pokoknya buka Alkitab, pokoknya langsung bilang nama Tuhan Yesus gitu ya. Terus kan udah mulai nggak kedengaran lagi suara tangisan ini kan teman. Terus datanglah anak kos-kosan lainnya, anak-anak pelajar yang tinggal di kosan itu ya teman. Kami tanya lah sama adik-adik itu ya kan, Dek, kalian ada setel video nggak atau nonton film hantu gitu ya teman-teman. Kami tanya lah sama si adik itu kan, nggak ada kak katanya. Kenapa kak? Katanya gitu kan. Oh nggak apa-apa dek katanya gitu ya kan. Nggak apa-apa dek. Kami itu nggak mau kalau mereka itu takut juga ya kan teman. Nggak apa-apa dek, cuma nanya aja, kami bilang gitu. Cuman ada suara kuat tadi dek dari atas, kami bilang gitu ya kan. Oh kami nggak ada setel video kak di laptop atau video-video seram gitu kak katanya gitu kan. Ya udahlah, aku dengan Asmar dengan Feby itu langsung lihat-lihatan lah kan. Oh Tuhan Yesus, kita nih jangan-jangan salah kita nih katanya gitu ya kan. Karena kita itu di hari sebelumnya ya teman-teman, di hari sebelumnya ini kejadian, kita itu ada namanya kasih urap-urap itu loh, minyak urapan gitu yo teman-teman ya, ke kamar kami gitu, iseng-iseng gitu, kamar urapan, pergilah kau setan dan segala macam gitu ya. Dan mungkin si hantu itu sedih ya teman-teman. Aduh Tuhan Yesus, tempatnya hilang gitu ya, tempat itu istilahnya di kamar itu, yang tempat kamar kami yang kami kasih minyak urapan itu istilahnya disucikan gitu ya teman-teman. Kami kasih minyak urapan, kami kasih baca-bacaan Alkitab gitu ya teman. Merinding aku teman-teman. Sialan. Istilahnya si setan ini menangis mau pergi gitu ya gitu teman. Terus setelah kejadian itu ya teman, kita itu kasih juga lagi minyak urapan, semakin gentor lagi kita kasih minyak urapan ke semuanya, termasuk ke kamar bekas si Feby itu ya. Kita kasih juga minyak urapan di situ ya kan, di pintu-pintunya gitulah teman-teman ya, nggak semua cuma pintu-pintunya doang, pintu luarnya gitu ya. Terus di tangga aku olesin juga ya kan teman. Merinding. Terus teman-teman, setelah keesokan harinya kita kasih minyak urapan, itu kan hari Minggu ya teman saat itu ya. Jadi kita kasih minyak urapan di hari Minggu itu ya kan teman. Terus kita berangkat lah mau ke gereja teman ya, ke gereja. Langsung pulang dari gereja ya teman, si adik punya kos ini bilang ke kami, kak tadi sini ada ular loh kak di bawah tangga ini loh kak, gede banget ularnya kak, sumpah kak katanya gitu. Masa dek? Kami bilang sebesar apa dek? Pokoknya besar kali kak ular itu kak. Oh Tuhan Yesus, ini apakah ini iblis berwujud ular sudah? Aku bilang gitu dalam hatiku gitu kan. Si Asmar pun juga bilang kayak gitu. Terus kita pergilah ke kos-kosan kawan aku juga lainnya kan teman. Kita kan banyak orang yang mau kos-kosannya untuk mau naik kapal pesiar gitu teman ya. Jadi ada anak cowok juga, teman kami anak kuliah, kos-kosan di kos-kosan laki-laki gitu kan, gak jauh dari tempat kami kan, 10 meter. Kami tanya,
kami korek-korek gitu. Si Asmara kan pintar ngorek-ngorek sesuatu ya teman-teman, tanpa harus tanya ke poinnya gitu ya. Terus si bapak punya kosan ini bilang, oh ya, situ si pemilik kos-kosan itu menanam sesuatu di kos-kosan itu gitu kan. Wah, udah mulai saat itulah kami gentar-gentar lah teman-teman, berdoa untuk kami itu jangan diganggu gitu ya. Dan puji Tuhannya udah nggak lama dari situ ya teman, udah 1 bulan 2 bulan kita tinggal di situ lagi. Setelah kejadian itu kita nggak dengar apa-apa. Baby udah dapat kos-kosan baru lagi ya di seberang jalan ya, lebih kecil, lebih dekat kamar mandi juga ya kan. Pokoknya lebih banyak orang lah gitu ya. Si Feby cari kos-kosan situ dan aku dengan si Asmara langsung nyusul ke situ teman-teman untuk pindah kos-kosan gitu ya. Soalnya kos-kosan ini banyak kamar, 20-an kamar, tapi yang isinya cuma 5 orang waktu itu. Aku, teman-teman aku, 2 orang lagi, dan anak-anak kos itu 2 orang ya, anak-anak pelayaran gitu ya teman. Dan itu kan sepi banget gitu ya, walaupun ibu kosnya, si penjaga kosnya situ tinggal, cuman kan dengan 1 anak itu masih belum banyak gitu ya teman. Jadi mungkin karena juga cerita dari si tetangga kami itu ya, bapak tetangga kami itu seperti itu, ya bisa jadi itu terjadi ya kan teman. Dan pokoknya parah banget ya teman waktu itu kejadiannya. Aku aja sampai merinding banget dan masih terngiang kadang di telingaku tentang suara itu teman. Pokoknya dengar suaranya aja aku udah ngeri, apalagi ngelihatnya teman-teman. Ya teman, ceritaku seram lainnya yang kedua yaitu aku di sini ya, di rumah ini ya teman. Kan mertuaku yang aslinya kan orang Jerman udah meninggal ya teman. Jadi aku waktu itu hamil Ludwig ya, hamil trimester kedua lah gitu ya teman. Aku tidur di sofa dan suamiku karena nggak mau ganggu aku ya dibiarin aku tidur di sofa gitu ya kan teman, sampai pagi harinya. Terus di pagi harinya aku tanya lah suamiku kan, oh Wolfgang, ada nggak tadi malam kau mengelus perutku dan mengelus rambutku gitu ya? Aku tanya sama suamiku kan gitu ya. Nggak ada Sri, katanya gitu. Kenapa? Iya, aku mimpi loh, bilang gitu. Mungkin mamamu itu, dia elus perut aku, terus dia elus kepalaku. Aku bilang gitu sama suamiku. Dia mamamu itu berarti Wolfgang. Karena aku dengar banget, aku setengah tidur, ada suara orang jalan kaki ya menuju sofa ini loh, sofa tonton kami itu ya, situ jalan ke arah situ dan ngelus perut aku dan ngelus ini kepalaku gini loh teman-teman. Apa nggak serem banget itu teman di sini teman-teman? Aduh, aku nggak kuat teman-teman. Itu terasa banget teman-teman ya kejadian itu. Terus kejadian ketiga di sini teman. Waktu aku mandi teman-teman, tahu keramas ini ya teman. Kalian pernah nggak ngerasain keramas terus begitu kalian buka mata lihat putih-putih? Pernah nggak kalian merasakan, atau siapa yang pernah mengalami seperti itu? Tulis dalam komentar. Dan aku mengalaminya teman-teman. Aduh Tuhan Yesus, pikirkan. Jadi aku nih keramas seperti biasa, nggak ada rasa takut. Si Ludwig udah besar lah ya. Keramas pakai shower ini ya. Jadi begitu aku ngusap wajahku gini, oh God, putih-putih depan mataku. Dan putih-putih itu adalah, oh God, putih-putih itu adalah sarang laba-laba teman-teman. Kamar mandi kami bersarang laba-laba rupanya. Ya, udah aku kira setan gini-gini, ya kan? Melambai-melambai dengan mata yang penuh dengan sabun. Rupanya sarang laba-laba jatuh dari atas asbes, melambai-lambai gini. Oh God. Ya teman-teman, itulah teman-teman beberapa cerita seram aku yang terakhir. Itu betul-betul terjadi ya. Aku kira setan ya, melambai-melambai, ternyata sarang laba-laba ya. Cuman di rumah mamaku ya kan, waktu kuliah juga aku sering tuh ya tidur telanjang gitu ya. Enggak telanjang-telanjang banget lah, tidur cuma pakai beko doang, karena kan Medan itu kan panas sekali, gerah. Pulang kuliah aku tuh pengennya langsung tidur gitu ya. Dan kita
kita itu pulang kuliah jam 4 sore gitu ya, sampai 4 sore gitu. Dan aku tidur itu selalu sampai maghrib gitu ya teman. Nah aku di kamar aku tuh selalu ditimpa gitu. Kalau aku tidur telungkup atau tidur telentang gitu, pasti ada yang ngapain aku pinggang aku gitu, yang duduin atau yang segala macam gitu. Pokoknya susah banget aku bangun gitu jadinya. Terus aku sebut nama Tuhan Yesus aja, Yesus gitu. Langsung terbangun aku teman-teman. Jadi teman-teman, apapun ketimpa apapun kaliannya, sebut aja nama Yesus, nama-nama Tuhan kalian gitu, biar kalian nggak takut gitu ya teman-teman, berhilang semuanya gitu ya. So teman-teman, ambillah kisah positif dari ceritaku hari ini, dan yang buruk-buruknya buang, dan semoga kalian terhibur ya, dan bisa mengontrol rasa takut kalian dengan mengucapkan nama-nama Tuhan kalian ya, nama Allah, nama Yesus, dan segala macam ya teman-teman. Dan sekian dulu videoku kali ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan thank you for watching, bye bye, happy weekend.